Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita patut mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus karuniakan kepada kita nafas kehidupan yang baru, kesegaran yang baru, semangat bahkan kekuatan bagi kita untuk melakukan banyak perkara yang menjadi tugas kita, peran kita di tengah dunia ini. Bersama-sama dengan Super Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mencari kehendak Tuhan. Kita duduk diam di bawah kaki Yesus untuk mendengar suaranya melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau berkati kami sepanjang malam pada saat kami tidur. Pagi hari ini Engkau bangunkan kami kembali dan berikan rahmat yang baru, anugerah yang baru, pertolongan yang baru, di mana kekuatan, nafas kehidupan, pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami menghadapi banyak perkara, menyelesaikan tugas kami, peran kami di tengah dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua yang akan membaca mendengar firman Tuhan. Roh Tuhan yang tinggal dalam hati kami mengajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, menjadi rema, bread of life dalam kehidupan kami, sehingga jiwa kami mengalami keteduhan, iman kami diteguhkan, bahkan karakter kami dibentuk semakin serupa dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berkati kami semua yang lemah, agar hidup kami terus bertumbuh semakin sempurna seperti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ke-8, demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing, domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca mendengar firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati dan menjadi tuntunan kehidupan anak-anak Tuhan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah menolak jebakan dosa. Menolak jebakan dosa. Saya melihat sebuah video yang cukup menarik, yaitu tanaman yang disebut Venus penangkap serangga. Jadi seperti ada kelopak dedaunan di sana yang kemudian memancarkan harum
bau nestar yang menarik serangga-serangga untuk kemudian mendekat dan hinggap di tangkai-tangkai daun dari pohon pinus pemakan serangga ini. Ketika serangga itu datang karena mencium bau nestar yang menarik, dia kemudian hinggap di batang daun. Dia ketika serangga ini memperhatikan, ingin menghirup bau nestar tanaman itu, maka tiba-tiba saja daun itu menutup, menjepit serangga itu sehingga tidak dapat keluar. Bahkan kemudian dia terperangkap dan kemudian keluar cairan-cairan yang kemudian pencerna serangga itu menjadi hancur. Awalnya tanaman itu menarik hati bagi serangga-serangga itu untuk datang dan hinggap, menikmati baunya, tapi kemudian terperangkap dalam jebakan dan kemudian dia dihancurkan, dimusnahkan. Inilah cara dosa yang kita hadapi dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, dosa itu bukan sesuatu yang menakutkan awalnya. Ada godaan, ada sesuatu yang indah di sana, ada sesuatu yang memuaskan hati kita, yang menyenangkan hati kita, sehingga kita menuruti jebakan dosa ini. Dan ketika kita memenuhi godaan dosa, jebakan dosa ini, kita jatuh dalam dosa, kita menjadi orang-orang yang layak binasa akibat perbuatan dosa kita. Tuhan Allah sudah memperingatkan Kain ketika dia mulai menjadi marah melihat bahwa persembahan Habel itu diterima, sedangkan persembahannya dia tidak diterima. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hatinya mulai tergoda untuk berbuat dosa. Maka dalam ayat 6 dan 7 firman Tuhan memperingatkan kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan Allah sudah berfirman, dosa itu sudah mengintip di depan pintu, menggoda engkau. Engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus menolak jebakan dosa yang membawa kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, bukanlah dalam kehidupan kita yang jalani ini kita juga menghadapi berbagai macam godaan dosa dan tawaran-tawaran dunia yang membawa kita kemudian menjauh dari kasih karunia Allah. Bahkan kita terjerat, terjebak, terkungkung oleh kehidupan dosa dan tidak bisa lepas kembali. Ketika kita banyak membaca berita saat ini, ada disebut ribuan situs judi online. Kenapa bisa banyak? Kenapa bisa kemudian sampai ribuan situs? Karena masing-masing situs itu ada puluhan ribu orang juga yang kemudian terjebak oleh tawaran-tawaran yang menyukakan, yang menyenangkan. Kalau engkau menaruh uangmu di sini, maka engkau akan dapat mengembangkan uangmu 10 kali lipat, 100 kali lipat. Bahkan ada yang kemudian, oh kamu deposit di sini ya, nanti akan dikali lipatkan 2.
modal untuk berjudinya itu. Wah, itu menarik banyak orang, kemudian ini kesempatan buat saya mendapatkan uang yang banyak. Ini kesempatan buat saya untuk memperkaya diri. Ini kesempatan buat saya untuk mengalami kekayaan materi yang berlimpah. Jebakan dosa itu begitu manisnya, sehingga membuat banyak orang, bahkan termasuk orang-orang Kristen sendiri, kemudian tidak sanggup menolak jebakan dosa itu. Tuhan Allah sudah berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Kamu harus dapat mengalahkan jebakan godaan dosa itu. Paulus menuliskan dalam Galatia, kamu harus hidup dipimpin oleh Roh, sehingga tidak berkuasa atas keinginan daging, tidak menuruti keinginan daging, tidak mengikuti tawaran jebakan dosa. Kamu punya Roh Kudus yang tinggal dalam hatimu, yang bersuara, yang mengajar, memimpin hidupmu, menghasilkan buah roh. Hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak terjebak oleh dosa-dosa yang menawarkan kenikmatan dan kesenangan. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, mungkin hari ini hati kita mulai tergoda oleh tawaran-tawaran dunia yang nampaknya baik, yang nampaknya menyenangkan, yang memuaskan hati kita, yang memuaskan hasrat kita, yang menggenapi impian kita. Tapi sebenarnya di balik jebakan dosa itu ada kebinasaan, ada hukuman atas dosa-dosa yang kita kerjakan, kita lakukan. Namun acap kali kita tidak waspada, karena jebakan dosa itu betapa manisnya, betapa indahnya. Karena itu bangunlah kehidupan, melatih diri untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus, melatih diri untuk kemudian taat melakukan kebenaran firman Tuhan, melatih diri membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kita tidak mudah untuk terjebak oleh dosa. Kita sanggup menolak jebakan dosa karena ada Roh Kudus dan kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kita tahu ini bukan kehendak Tuhan, ini hanya keinginan daging, ini hanyalah kenikmatan sementara, ini hanya kepuasan pribadi yang bertentangan dengan rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, waspadalah ketika tawaran-tawaran dunia yang memberikan kepada kita satu keuntungan yang berlipat-lipat, kepuasan secara duniawi ini, ataupun memenuhi keinginan daging kita. Tapi hiduplah taat, dipimpin oleh Roh Kudus, mengerjakan apa yang benar, apa yang baik, dan di sana ada berkat Tuhan, anugerah Tuhan dicurahkan kepada setiap kita yang baik dan yang setia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar godaan dunia, jebakan dosa nampak begitu indah, manis, membawa keuntungan, membawa kenikmatan, membawa kepuasan kepada diri sendiri, menggenapi keinginan daging. Tapi itu semua jebakan dosa yang membawa kepada kebinasaan. Ampuni kami sebagai orang percaya, acap kali kami jatuh, kami terjerat oleh jebakan dosa ini. Kami tidak sanggup
menolak jebakan dosa. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami untuk melatih diri taat kepada pimpinan Roh Kudus, taat kepada suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari, sehingga kami tahu mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna, mana yang menyukakan hati Tuhan. Itulah yang kami lakukan dalam keseharian kami. Berkati kami semua untuk senantiasa hidup taat dipimpin Roh Kudus, menolak jebakan dosa. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, baik dalam keluarga, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Tuhan Yesus yang pimpin sertai kami dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan potensi dan karunia yang Tuhan percayakan. Lindungi dalam segala perjalanan kami. Berdoa bagi setiap kami yang lemah tubuh, yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus jamah tubuh kami disembuhkan, dipulihkan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah dipulihkan, disembuhkan. Hiburkan kami yang berduka, yang bersusah hati, yang kesepian dan khawatir hati menghadapi ketidakpastian dalam dunia ini. Karuniakan damai sejahtera, sehingga dalam berbagai rupa-rupa hati kami terus berpengharapan dalam Yesus Kristus. Berdoa bagi kami yang menghadapi pergumulan, permasalahan, kesulitan dalam pekerjaan kami, usaha kami yang semakin lesu, masalah rumah tangga, relasi antar anggota keluarga, kecukupan di dalam kebutuhan keluarga setiap hari. Tuhan berikan hikmat jalan keluar bagi kami, sehingga hari demi hari kami boleh dipulihkan melalui ketaatan kami melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Berkati kota Kudus di mana kami tinggal. Tuhan Yesus terus berkarya, memelihara, karuniakan kesejahteraan, karuniakan kedamaian, sehingga setiap masyarakat Kabupaten Kudus ini dalam berbagai keberbedaan hidup saling mengasihi, menopang, mendukung satu dengan yang lain. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Kabupaten Kudus boleh bersatu hati melayankan kasih Kristus kepada masyarakat. Kami boleh bersaksi melalui laku hidup kami, melalui berbagai rupa-rupa pelayanan, memperhatikan mereka yang hidup dalam keterbatasan, mereka yang hidup perlu pertolongan Tuhan. Gereja Tuhan datang mendatangkan kebaikan demi kebaikan atas hidup mereka. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berkati pemerintahan pusat hingga daerah-daerah dalam mengambil berbagai rupa-rupa kebijakan, dalam melaksanakan berbagai proyek pembangunan. Sungguh Tuhan yang akan memelihara, sehingga semua hal yang dikerjakan diputuskan mendatangkan keadilan sosial, kesejahteraan di tengah rakyat Indonesia. Mari arahkan kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan berkuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani ada banyak tawaran-tawaran dunia yang memberikan kenikmatan yang sementara, kesenangan yang sementara, kepuasan pribadi, keinginan daging yang dipenuhi, tetapi semua adalah jebakan dosa yang ingin menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Karena itu waspadalah, dan kita sanggup menolak jebakan dosa ketika kita hidup taat dipimpin oleh Roh Kudus
yang tinggal dalam hati kita, bahkan mengajar kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.